Halo semua, balik lagi dengan saya Reski di Just Coding. Di video kali ini kita akan coba untuk menampilkan list dari orderan dari user owner. Jadi kita akan tampilkan semua orderan berdasarkan user owner yang kita gunakan login. Nah, untuk tahapan-tahapan yang akan kita gunakan, pertama kita buat dulu untuk list ordernya, kemudian tahap yang kedua kita akan coba buat proteksi rute dari create product dan juga edit produknya. Nah, untuk sedikit gambaran apa yang akan kita buat untuk tahap pertama, saya jalankan dulu aplikasinya. npm run dev seperti biasa. Oke, kita buka aplikasinya. Nah, jadi ini sedikit gambarannya. Jadi untuk user dengan owner, dimana Reski25 ini yang saya gunakan login. Kalau kita cek di dalam Redux, usernya itu berupa user dengan role owner atau pemilik. Seharusnya di dalam menu ownernya ini, nah user dengan owner ini bisa menampilkan semua orderan dari semua user yang ada. Nah, karena di sini kita sebagai owner, nah kita bisa langsung coba eksekusi saja. Nah, berarti kita akan buat kondisi di dalam fungsi dari halaman ordernya. Di bagian client, source, habis itu di page order view di sini. Nah, di dalam sini kita akan buat kondisinya. Kita akan buat dua kondisi jika usernya bukan owner, dia cuma menampilkan current user. Tapi jika usernya itu berupa owner role-nya, kita tampilkan semua datanya dengan endpoint yang berbeda. Nah, pertama kita buat dulu di sini let orders. Kita buat dia belum ada isinya atau undefined. Dan kita buat kondisi jika user titik role bukan owner, maka kita tampilkan tampilan yang ini, data dari ownernya. Nah, dengan di sini jangan buat variabel lagi, tapi kita isi variabel ordernya yang ada di sini berdasarkan data dari order current user. Nah, selain itu berarti ini jika user dengan role owner, kita buat const yang sama tapi dengan endpoint yang berbeda, dimana endpointnya itu /order, menampilkan semua orderan seperti ini. Nah, ini kita bisa cek tampilannya. Nah, ini untuk user owner, jadi ada 4 user yang sudah melakukan orderan. Tapi kalau kita masuk ke user dengan owner, user biasa bukan berupa owner, kita sign in Tony dengan password 1 sampai 8. Nah, kalau kita cek di dalam ordernya, nah sini cuma ada 3, yaitu orderannya sendiri, bukan orderan dari user lain. Tapi kalau kita masuk tadi ke user dengan role owner, kita bisa menampilkan semua orderannya dari semua user yang ada. Jadi kita buat kondisinya seperti yang tadi, dengan berbeda endpoint berdasarkan role dari usernya. Nah, tahap selanjutnya kita akan coba proteksi endpointnya, dimana di sini untuk owner user, kalau kita inspect lagi, cek di bagian Redux-nya. Nah, Tony ini dia sebagai user dengan role user biasa, bukan owner. Nah, harusnya dia tidak bisa mengakses menu create produknya dan juga edit produknya. Contohnya sini kalau kita masuk ke endpoint /create /product/create. Nah, harusnya user dengan role user biasa itu tidak bisa akses rutenya ini. Jadi kita akan coba proteksi rute /product/create dan juga rute /product editnya berdasarkan parameternya. Nah, ini kita coba eksekusi langsung. Nah, berarti kita masuk ke page create product. Nah, di sini kita akan coba buat loader const yang nanti kita daftarkan di app.jsx, dimana di loadernya ini kita butuh storage store. Kemudian untuk parameternya nanti
dan kita gunakan async await untuk mengatasi asynchronous. Nah, kemudian kita ambil data dari usernya, const user dari storage kita, store titik get state, ambil state-nya dari user state titik user, yaitu state yang ini yang kita ingin ambil, user state. Habis itu masuk ke state user dari data usernya ini, dari ID, name, email, dan juga role-nya. Cuman di sini kita fokus ke bagian role-nya saja. Nah, kita buat kondisi if jika usernya belum login, maka kita tampilkan berupa toast, ini toast titik, kita gunakan saja warning dengan message error, Anda harus login dulu. Nah, kemudian kita buat kondisi yang lain. Kita buat kondisi lagi jika user titik role-nya itu bukan owner, maka kita tampilkan toast titik warm. Kita buat saja di sini, Anda tidak bisa mengakses halaman ini. Dan pada saat kita tampilkan toastnya, kita redirect halamannya. Berarti kita perlu import fungsi redirect. Nah, untuk yang belum login, kita redirect ke /login. Dan jangan lupa di sini kita harus return. Nah, tapi kalau dia sudah login tapi role-nya itu bukan owner, kita bisa return redirect ke halaman home. Dan di sini karena kita gunakannya loader, kita harus return null. Dan jangan lupa kita ekspor. Oke, selanjutnya kita tinggal daftarkan loadernya ini ke dalam app.jsx. Kita masuk ke sini. Nah, kita coba import dulu loadernya. Import loader dari create product view. Kita ganti nama loadernya create product loader. Dan kita tinggal daftarkan. Kita daftarkan di rute /product/create di sini. Buat loader create product loader, dan dia butuh storage. Nah, storage ini kita ambil dari variable storage yang ada di sini untuk mengambil nilai dari storage-nya. Ini kita save dulu, kita cek. Nah, ini sudah tampil. Kita masuk lagi ke product, kemudian product/create. Nah, alarmnya jalan. Tapi kalau kita akses menggunakan user dengan role owner, yaitu Reski yang ini, nah, kita bisa akses product create-nya. Kita langsung masuk saja deh ke menunya, product, kemudian create product atau tambah produknya. Nah, ini kita bisa akses. Jadi yang bisa akses halamannya ini cuman user dengan role owner. Dan juga kita bisa proteksi juga rutenya jika di halaman editnya ini. Kita masuk lagi ke dalam codingan. Kita masuk ke page, yaitu edit product view yang ini. Nah, ini kita bisa copy loader yang tadi kita buat. Kita copy saja, masuk ke edit product view. Dan jangan lupa di sini kita harus masukkan juga fungsi dari redirect-nya di React Router DOM redirect. Oke, seperti ini. Nah, terakhir kita tinggal daftarkan di app.jsx. Di sini loader tik 2. Nah, kita lupa import, kita import dulu. Di sini import loader
dari edit product view. Kita ganti nama loadernya ke edit product loader. Dan kita tinggal pasang loadernya ini di sini dengan ambil parameter storage-nya. Oke, kita coba cek reload. Nah, di sini contoh kita ambil rutenya yang ini, edit produknya. Kita coba login pakai user biasa. Kita sign in pakai Tony tadi. Oke, kita coba akses rute yang kita copy tadi untuk edit produknya. Enter. Nah, dia bakal terproteksi. Anda tidak bisa mengakses halaman ini. Oke, mungkin sedikit penjelasan singkat untuk pembuatan menu order untuk user owner dan juga untuk pembuatan proteksi rutenya, yaitu untuk proteksi halaman create product dan juga edit produknya. Di video berikutnya, yaitu video terakhir, kita akan buat untuk fungsi deploy-nya dari front end-nya ini. Jadi jika ada yang tanyakan, silahkan masuk grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.